karena bisa dihapus lagi. Kenapa kita pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus lagi. Kenapa kita pakai kutek boleh? Karena setiap mau wudhu bisa kita hapus. Ya, tapi ya itu kalau yang bisa dihapus boleh. Tapi ada hal-hal yang tidak dibolehkan, yaitu berubahnya itu permanen. Contoh ya, tanpa unsur kesehatan. Misalnya nih, kita pakai filler hidung, berubahnya permanen. Kemudian kita pakai oplas ya, permanen. Ya, kemudian eyelash itu semi permanen. Kemudian smoothing, rebonding itu semi permanen. Nah, hal-hal yang semi permanen begitu syubhat. Jadi tidak dianjurkan, tidak boleh ya. Behel sama, behel kalau alasan kecantikan itu permanen, tidak boleh. Kecuali kalau behel itu adalah perintah dokter, ya. Mbak, kalau Bapak nggak pakai behel, nanti Bapak akan mendapatkan resiko A, B, C yang berpengaruh kepada kesehatan Bapak. Itu baru boleh. Kalau enggak ya. Kalau enggak ya, teman-teman ya. Oke, betul Mbak Putri Nadia. Saya melihat setiap dakwah Ustazah saya melihat setiap dakwah selalu membaca Al-Fatihah. Manfaatnya apa? Maksudnya apa Mbak Ismi? Yang semi-semi nggak boleh ya. Halo Mbak Evi. Iya. Jika pasang gigi palsu bagaimana? Kalau gigi palsu itu tentu alasannya untuk kesehatan. Nggak apa-apa, karena kalau nggak pakai gigi, teman-teman tentu nggak bisa makan. Gigi palsu nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Ustazah, sehat, oke, sama-sama ya, teman-teman ya. Siap Mbak Fatimah. Zah, kalau kita gantikan haji orang tua kita, boleh. Ya, halo Mbak Andres. Ustazah, doa agar anak perempuan fokus belajar. Ya, teman-teman doa aja pakai bahasa Indonesia atau teman-teman usahakan melakukan yang namanya sholat hajat ya, dan teman-teman doa, ya Allah saya sholat hajat, nah nanti setelah salam kanan salam kiri doakan anaknya agar cerdas. Saya pernah lihat ustazah di Sunda Kelapa setelah sholat tarawih. Saya orang Sumatera Pak ya. Assalamualaikum, kalau lupa rakaat dalam sholat gimana ya? Oke, kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman boleh melakukan sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam teman-teman sujud. Bacanya subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk, sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Oke, sehat ya teman-teman ya. Zah, apa benar umroh sekarang harus vaksin meningitis? Tidak lagi ada vaksin meningitis, tidak ada lagi ya. Oke, siap ya. Halo Zah, sematkan doa sujud sahwi. Boleh teman-teman boleh bantu catat ya. Oke ya. Ustazah, kalau pakai lipstik yang matte dan tahan 16 jam, harus dihapus nggak? Tengok, dia waterproof nggak? Tidak semua yang matte itu waterproof ya. Kalau dia waterproof, boleh tak usah dipakai. Kalau dia tidak waterproof, silahkan dilanjutkan tanpa menghapusnya. Ustazah, kalau orang meninggal masih bisa berkurban nggak? Bisa. Teman-teman bisa mendoakan atau berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal. Teman-teman bisa berdoa atau berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Silahkan, nggak ada masalah. Ini aku sematkan doa sujud sahwi ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, subhanaman la yanamu wa la yashu ya. Ustazah mau niat sholat qobliyah dan ba'diyah, pakai bahasa Indonesia aja. Misalnya qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, sunnah atasku karena Allah. Misalnya 2 rakaat setelah zuhur. Sengaja aku sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Mat Soleh, di video Ustazah semua ada, betul sekali. Teman-teman, aku udah buat 1600 video. Sebenarnya semua pertanyaan teman-teman ada di video aku. Ya, kita berteman aja, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, oke Ustazah, yang punya kucing tapi tidak mau membersihkan kotorannya, hati-hati ya teman-teman ya, harus dibersihkan dan usahakan ada litter boxnya, itu adalah hak kucing ya. Oke gitu ya.
Dahulukan kurban atau akikah diri sendiri. Tentu kurban, karena mengakikahkan diri sendiri itu hukumnya hadisnya menengah ya, tidak terlalu kuat. Karena akikah itu adalah sebenarnya tugas orang tua. Kapan waktunya sholat hajat? Kapanpun, siang dan malam boleh. Niat betul dalam hati. Lukis kening sebab kening botak akibat kemo boleh nggak? Lukis kening, faktanya gimana? Aku kurang ngerti, baru bisa dihukumi setelah ada faktanya. Ustazah, zikir yang diamalkan agar memudahkan persalinan. Rabbi, oke. Pakai yang gampang yang tadi Mbak. Allahumma yassir wa la tu'assir. Catatkan teman-teman, nanti aku sematkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kalau teman-teman kesulitan, pengen dimudahkan dalam berbagai urusan ya, misalnya masuk ke Hijr Ismail, payah ya, perjalanan juga macet gitu ya, atau kemudian teman-teman lagi kejebak macet di jalan, atau teman-teman kehujanan di jalan, nah ini doanya. Atau memudahkan persalinan, nah itu doanya. Ya Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Artinya ya Allah, mudahkanlah, jangan persulitkan, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, insya Allah ikut kurban sapi, boleh nggak buat keluarga? Tentu boleh ya teman-teman ya, silahkan ya. Doa bersyukur saat mendapat nikmat. Kalau dapat nikmat, sujud syukur aja. Ya, teman-teman sujud, nggak harus ngadap kiblat. Kalau tahu arah kiblat lebih baik sujud. Nah, misalnya nih kita dapat pelihara gitu ya, kita dapat pelihara karena lihat bacaan pelihara. Kita dapat berita informasi bagus gitu ya. Lalu kita kan bersyukur tuh guys, ya kan? Maka kita sujud. Gitu kan. Sujud aja adalah zikir gitu ya. Zikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah, gitu ya. Ustazah, kalau habis wudhu, bolehkah bermake up? Contohnya sholat Idul Fitri. Setelah ngambil wudhu, tentu boleh. Kalau sebelum ngambil wudhu, lihat dulu make upnya. Kalau waterproof, nggak boleh. Kalau tidak waterproof, boleh. Oh, nggak apa-apa ya, Mbak Yuzalina, tidak masalah ya, Mbak. Kalau celak nggak ada masalah, kan nggak permanen ya. Sholat lebih afdol niat takbir atau niat dulu baru takbir. Coba teman-teman lihat rukun sholat. Ujungnya adalah tertib. Jadi niat dulu baru takbir ya. Oke, niat dulu baru takbir. Teman-teman boleh share-share tautannya ya. Ustazah, setiap habis dakwah, Ustazah selalu berdoa surah Al-Fatihah. Enggak juga Mbak Ismi. Ustazah, kalau perempuan bolehkah pendek rambut? Nggak ada masalah ya, asal jangan bergaya seperti laki-laki saja ya. Ustazah, bolehkah akikah pakai uang sendiri? Nah ini dia guys, akikah pakai uang sendiri itu dalilnya tidak terlalu kuat. Lebih baik teman-teman kurban aja, karena akikah itu adalah tugas orang tua ya. Oke, siap Mbak Dika. Ustazah, gimana hukumnya suami yang ngancem-ngancem ngelarang ke pengajian sedangkan saya mengaji? Mohon solusi. Ada dalil untuk para laki-laki. Idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Bahwa ketika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Jangankan untuk majelis taklim yang luar biasa manfaat dan pahalanya. Sedangkan sholat saja tidak boleh dilarang. Maka coba dinegosiasi suaminya. Bilang sama dia, Bang, kata Ustazah Nela, Bang, salah satu kesalahan bukan berarti kita harus melakukan kesalahan. Melarang orang lain berbuat baik juga bagian dari kesalahan. Jangan dilarang. Istri sudah majelis taklim aja belum tentu jadi istri soleh, apalagi nggak ke majelis taklim sama sekali. Sholat tasbih dilakukan kapan? Bisa siang, bisa malam. Kalau siang 4 rakaat 1 kali salam. Kalau malam 2 rakaat 2 kali salam. Mbak Fitrianis, untuk wanita haid ke kuburan ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Terserah mau pilih yang mana.
Kalau hamil tapi keluar darah, apa harus sholat? Ditengok teksturnya. Kalau teksturnya adalah cuman flek dan tidak ada indikator darah haid, maka tidak perlu sholat. Karena idealnya tidak haid. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau teksturnya adalah seperti darah haid, maka boleh meninggalkan sholat. Zah, bolehkah kita melanjutkan sholat hajat setelah sholat rawatib ba'diyah? Rawatib ba'diyah apa dulu? Kalau rawatib ba'diyah subuh, nggak boleh sholat hajat. Kalau rawatib ba'diyah asar, nggak boleh sholat hajat. Tapi kalau rawatib ba'diyah isya boleh, rawatib ba'diyah maghrib boleh, rawatib ba'diyah zuhur boleh. Oke, paham teman-teman? Halo, apakah nge-lag guys? Dibantu guys. Halo semuanya. Halo. Jadi begini ya teman-teman ya. Tadi ada pertanyaan. Halo, suara aku jelas guys? Halo semuanya, aman ya? Oke. Nge-lag dikit ya, siap. Oke, terima kasih ya informasinya teman-teman ya. Tadi ada yang nanya, Ustazah, bolehkah sholat hajat setelah rawatib ba'diyah? Berarti setelah melakukan rawatib setelah sholat fardu gitu ya. Kalau setelah fardu rawatib ba'diyah subuh nggak boleh. Kalau setiap ba'diyah asar nggak boleh. Tapi kalau ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, setelah melakukan sholat rawatib ba'diyah boleh lakukan sholat sunat hajat ya. Sehat ya teman-teman ya, sehat selalu di sana. Share tautannya. Sholat qobliyah asar ada nggak? Ada. Qobliyah asar ada, cuman sunnah biasa, tidak sunnah muakkad ya. Sunnah biasa. Qobliyah zuhur 2 rakaat aja, dipotong aja kalau mau ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sama-sama sehat selalu di sana ya. Zah, untuk anak mengaji belajar habis subuh bagus kan? Waktu belajar paling bagus adalah subuh. Waktu menghafal paling bagus adalah subuh. Aku dari zaman belum lahir, dari zaman belum lahir, alay, ya kan? Maksudnya aku dari dulu-dulu belajar itu enggak apa guys ya? Belajar itu aku enggak mulu-mulu ya. Aku belajar sebentar aja habis subuh, udah nggak lagi belajar seharian. Tapi dia nancep dia. Ya kan, masya Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, zikir yang paling mustajab setelah sholat tahajud apa? Biar hajatnya terkabul. Sholat tahajud itu sudah otomatis hajatnya insya Allah terkabul. Jadi zikir apapun boleh ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana menghilangkan rasa sakit hati kepada suami? Nah, teman-teman boleh doa ya. Allah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Atau Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Coba layyin li qalbi boleh dibantu catat biar aku sematkan. Itu doa untuk teman-teman yang suka marah-marah, yang suka ego-ego, yang suka ceringi-ceringi, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit merajuk. Itu tuh. Allahumma layyin li qalbi. Ini guys. Allahumma layyin li qalbi toh. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Gitu kan. Yang dikit-dikit merajuk. Itu tuh. Itu ya kan. Oke, apakah jelas guys? Halo Mbak Tini, jelas guys? Jelas ya teman-teman ya. Qobliyah isya ada nggak Zah? Ada. Coba nih kayaknya teman-teman banyak yang baru ya. Klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya untuk video dan live-nya. Aku jelaskan tentang rawatib ya. Rawatib itu adalah sholat yang terdiri dari 2. Rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan aja rawatib? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Siap Mbak Azrina? 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya dan setelah isya. Yang tidak ada sholat sunat ba'di, ya, yang tidak ada sholat sunat itu hanya setelah asar dan setelah subuh. Saya ulang nih, yang tidak ada sholat sunat itu hanyalah setelah asar dan setelah subuh. Saya ulang nih,
yang tidak ada sholat sunnah itu adalah setelah asar, setelah subuh. Selebihnya ada. Hanya saja untuk 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Pengen lihat dan pelajari VT Ustazah sampai selesai. Masya Allah. Butuh waktu itu 1600 ya. Masya Allah. Lihat aja 10 sehari. 10 sehari berarti 20 menit karena satu videonya 2 menit. Ya kan? Nah, kali 30 hari udah 300 video. Haha, kan gitu guys. Ya kan? Gitu. 2 bulan selesai. Lama juga ya. Videonya udah terlalu banyak guys. Ya, Zah, bolehkah meminum sisa dari air wudhu? Air mentah, ngapain diminum ya? Siap Mbak Uti, hukum makan pakai sumpit? Boleh, kenapa? Aku makan pakai sumpit sering, teman-teman ya. Ya, pelan-pelan siap juga ya lihat VT-nya ya. Habis VT-nya Ustazah, produksinya kayak rudal Hamas. Ya, sekarang aku kurangi 1 video setiap harinya. Terlalu rame, terlalu banyak ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sunnah rawatib dengan sunnah qabliyah ba'diyah apa bedanya? Rawatib itu bapaknya Mbak Ayu Green dan teman-teman lain. Rawatib itu bapaknya. Bapaknya ini punya anak, namanya si qabliyah dan ba'diyah. Jadi namanya rawatib qabliyah adalah rawatib ba'diyah. Bapaknya rawatib, nama anaknya ada 2. Apa nama anaknya? Si qabliyah dan ba'diyah. Ibunya mana? Nggak tahu saya ibunya di mana. Wali hakim pas nikah aja tak tahu saya di mana. Yang penting kayak gitu, ya. Oke, itu juga dia rawatib qauliyah, rawatib ba'diyah. Sengaja aku sholat sunat rawatib ba'diyah, gitu kan ya. Oke, halo Mbak Riris, thank you ya Mbak Riris ya. Bagaimana cara menghilangkan kebencian terhadap teman? Halo Mbak Yarti, yang selingkuh sama suami temannya sendiri. Dia selingkuh sama suami temannya, teman-teman pula yang benci. Kadang-kadang lah ya kan, dia selingkuh sama suami teman, kita yang benci. Yang kita benci bukan orangnya. Yang kita benci adalah sikapnya. Boleh, ya enggak ada masalah. Ya, ibu saya Kristen, gimana cara mendoakannya? Kalau mendoakan non-muslim, hanya bisa satu saja. Doakan dia dapat hidayah, sehingga masuk ke dalam Islam. Oke? Ya. Nonton live nggak ngantuk, tapi kalau YT ketiduran terus, gimana nih? Wah, kalau teman-teman ketiduran ngelihat YT aku, nanti aku ngomong sendiri, geng. Ngomong sendiri ya gua, sampai jam 2 malam, ya. Oke, apakah nge-lag teman-teman? Apakah nge-lag? Ya. Zah, kenapa membaca Al-Muluk harus malam hari? Tidak harus kok. Sunnah, nggak harus kok guys, nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana pandangan Islam tentang perjanjian pranikah? Perjanjian pranikah itu selagi tidak melanggar syariat, nggak ada masalah. Selagi tidak melanggar syariat, isi perjanjiannya nggak ada masalah. Misalnya nih, yang sering perjanjian pranikah nih, ya, uang perempuan, uang laki-laki, uang perempuan, itu kan nggak melanggar syariat, boleh ya. Kalau ada suami yang masuk Islam hanya untuk menikah, tapi tidak pernah sholat, dia tetap Islam, Mbak. Dia tetap Islam. Guys, kok ngelek-ngelek ya? Apa aku ganti sinyal, guys? Oke, apakah aku ganti sinyal? Teman-teman, dengerin dulu sebentar. Halo, 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 halo. Oke, aku ganti sinyal sebentar ya. Aku ganti sinyal sebentar. Dan ketika aku mengganti sinyal, hello, masuk dulu, guys. Halo semuanya. Oke, aku ganti sinyal sebentar. Oke, ketika aku ganti sinyal akan nge-lag sebentar. Oke, aku ganti sinyal sebentar dan ketika ganti sinyal. Oke, sekarang sepertinya sudah oke, teman-teman ya. Oke, sekarang sepertinya sudah oke ya. Oke, iya. Siap Mbak Ratu, iya. Sinyalnya kita badal, kita badal. Oke, kita ulang ya. Sholat asar dan qobliyah atau ba'diyahnya nggak ada. Sholat asar hanya ada ba'di qobliyah. Sholat asar hanya ada qobliyah. Oke, sholat asar tidak ada ba'diyah. Oke, ya.
Pak Laude, Masya Allah ya. Ustazah, saya pas sholat lupa tadi baca Al-Fatihah atau belum. Kalau lupa baca Al-Fatihah atau belum, teman-teman harus ulang sholatnya ya. Ustazah apa namanya mens 2 minggu ya. Kalau haidnya 2 minggu, nanti lebih dari 15 hari, teman-teman tetap sholat, tetap puasa, tetap tawaf ya. Kalau lebih dari 15 hari, tetap sholat, tetap puasa, tetap tawaf ya. Oke, tetap sholat aja, berarti dia udah istihadah. Niat pakai bahasa Indonesia boleh. Tahajud biar nggak ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Itu belum lagi terbiasa. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahajud untuk pemula, aku sarankan tahajudlah mepet-mepet azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4, bangunnya setengah 4. Jadi teman-teman puas dulu tidurnya sampai menjelang azan subuh. Teman-teman puas dulu tidurnya menjelang azan subuh, baru teman-teman melakukan tahajud untuk pemula. Nanti lama-lama boleh teman-teman naikkan. Oke, jadi jam setengah 3, dari jam 2 gitu ya. Suara oke, jelas? Ya, siap Mbak Erna, madunya enak ya, Masya Allah ya. Kita keluarkan madu jam 9 lewat 10 ya guys, karena tadi terputus. Biar tanya jawabnya lebih panjang ya. Zah, hukum madu belum ada, 9 lewat 10 nanti aku tampilkan ya, supaya tadi kan kita terputus, nggak apa-apa ya, biar teman-teman lebih puas. Oke, Ustazah, istighfar sambil kerja boleh nggak? Oke, istighfar sambil kerja boleh nggak? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi sholawat sambil masak, sambil jemur pakaian boleh. Mbak Nela, aku penggemarmu. Kenapa nggak tampil di TV? Aku suka ceramah Mbak Nela. Aku udah bilang, aku udah berusaha masuk TV, tapi nggak berhasil karena TV-nya terlalu tipis. Berat badanku 58, ya. Berat badanku 58. Bentar ya teman-teman. Ya. Aduh, lagi live Bunda. Aduh, kakak kandung nelpon, kenapa ya? Oke teman-teman, bentar ya teman-teman ya. Oke, siap, maaf ya teman-teman ya. Nah, aku udah berusaha masuk TV guys, tapi TV-nya tipis. Sementara aku BB-nya 58. Nggak masuk-masuk aku ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, mendiamkan orang. Ustazah, almarhum ibu saya Kristen, gimana cara mendoakan ya kan? Iya, aku udah berusaha masuk TV. TV ku ada 2 di atas 1, di bawah 1. Ya, aku coba masuk nggak muat. Karena aku nggak muat, aku coba suruh kucingku masuk, nggak muat juga. Jadi udah berusaha aku untuk masuk TV, tapi Allah belum lagi bisa menghendaki. Aku coba masuk TV komputer aku, lebih nggak muat. Aku coba turunkan BB ku, nggak muat juga. Aku udah berusaha dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk masuk TV, tapi nggak berhasil guys. Gitu guys. Ya, karena terlalu tipis kulihat. Iya kan, hidung godong nggak masuk deh. Ya, kayak gitu ya. Cuman gini dong yang masuk. Halo semuanya gitu. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ya, Ustazah, iya udah sering aku mau masuk, nggak muat. Kayak mana lah, iya kan? Oke, iya. Ustazah, gade HP di Pegadaian riba nggak? Kalau kena denda riba ya, teman-teman ya. Kalau kena denda riba ya, teman-teman ya. Oke, halo Mbak Toko, ya. Almarhum ibu kok nggak jawab ya? Belum, nggak nampak pertanyaannya guys. Teman-teman ngetiknya kayak rudal Hamas. Kayak mana aku mau baca ini? Oke, coba guys, ambil nafas, baca bismillah.
Angkat kaki, jewer telinga sendiri, tahan napas, baru ngetik biar terjawab, guys. Coba kita ulang lagi, yuk. Zah. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Kalau sholat berkata, oke, kalau aku lagi sholat gitu ya, lalu kemudian kakiku langsung sakit gitu ya, lalu kemudian boleh nggak aku sholat dalam keadaan duduk kayak gitu ya? Maka ada dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Ya, dan kalau nggak bisa telentang. Jadi boleh ya teman-teman ya untuk melakukan itu. Untuk melakukan sholat coba dulu berdiri, kalau nggak sanggup duduk ya. Ustazah kayaknya ada pikiran. Ya adalah guys, masa nggak ada pikiran? Ini aku lagi mikir menjawab pertanyaan dan membaca. Baru terbaca satu kata terbang dia ke atas. Belum masuk ke otak lagi dia udah terbang. Bukan tak mau jawab. Ini jarinya dari mana lah ini? Baru ustazah, terbang dia ke atas, loncat dia. Oke. Zah, Zah, boleh berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal? Betul sekali ya. Boleh berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal ya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," gitu ya. "Ya Rasulullah, andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? "Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Jadi boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia ya. Gitu guys ya. Zah, udah 10 kali terkirim belum terbaca. Belum 100. Ustazah, kalau kurban untuk orang tua yang hanyut ke sungai boleh teman-teman, nggak ada masalah, yang penting beliau telah meninggal dunia. Boleh ya. Jadi nanti doanya Allahumma hada minka wa ilaika Rabbana taqabbal min. Sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya ya, teman-teman ya. Harus 100 dulu. Enggak juga. 100 nanti aku yang galau. Banyak kali. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti 9:10 ya kita madunya ya. Jam 9 ini tadi karena kita tutup ya. Bredes mind itu apa? Oke, Ustazah ada nggak doa khusus untuk mendapatkan istri? Ada Pak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Kalau Bapak susah cari istri, di sini mungkin ada Mbak Tini, ada Mbak Noni. Ya, coba dicatat Mbak Tini. Artinya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nah ya, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Di sini ada semua doa Pak. Tenang aja Pak. Mau doa apa lagi? Oke. Di sini banyak para penghafal yang sudah expired, sudah hafal ya. Doa untuk mendapatkan keturunan juga itu sama. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya pewaris. Ya, teman-teman mau doa apa? Di sini banyak expired, bisa tahu doa. Membasuh wudhu kurang dari 3 kali atau lebih. Gimana hukumnya? Jangan kurang 3 ya, teman-teman. Hal sederhana kayak gini jangan diubah-ubah ya. Bagus mana? Almarhumah kurban atas nama almarhumah atau wakaf Quran untuk almarhumah. Oh, itu 2 hal yang berbeda. Tentu lebih bagus kurban atas nama almarhumah. Ya, karena wakaf bisa dilakukan di lain waktu. Ya, wakaf juga bisa 2 Quran, 1 Quran. Sementara kurban itu 2.800.000. Silahkan kurban, bagus ya. Oke, Zak, kalau anak pampers bocor di tempat tidur, bagaimana membersihkan? Cukup dengan air, ya, cukup dengan dicuci spraynya, ya. Sedang sholat tiba-tiba nangis, sah nggak sholatnya? Tentu sah, teman-teman ya. Nangis, kemudian batuk, berdehem, sendawa, kemudian batuk, berdehem, sendawa, nangis, bersin, flu tidak membatalkan sholat ya. Mbak Lina, kita doakan orang tua Mbak Lina Marlina, Allah lapangkan kuburnya, Allah ringankan sisa kuburnya, Allah mudahkan hisapnya, dan
Allah jauhkan segala siksa kuburnya, dikabulkan semua amalnya dan diangkat semua dosanya insyaallah. Ada yang berduka orang tua dari Ibu Lina ya, teman-teman kita doakan ya, semoga almarhumah diberikan kelapangan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya. Oke, turut berduka Mbak Ibu Lina ya. Oke, baik ya. Bolehkah mengkurban untuk orang yang sudah meninggal? Boleh teman-teman ya. Berkurban atas nama orang tua yang meninggal boleh ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada orang yang meninggal, teman-teman pakai doanya, sebutkan namanya ya. Allahumma hadza minka wa ilaika Rabbana taqabbal min. Sebutkan namanya ya, nama orang yang meninggal itu. Coba dibantu bagaimana cara membaca doa saat menyembelih ya. Coba dibantu cara baca doa saat menyembelih teman-teman. Coba dibantu yang sudah hafal ya. Oke, jadi kalau berdehem dalam sholat tidak batal. Zah, kalau syirik besar terus orangnya bertaubat, apakah masih tetap? Oh, kalau dia sampai menyembah pohon, menyembah matahari tidak diampunkan, itu syirik besar. Ya, Zah, kalau kita lagi kerja masih 1,5 tahun, tapi kita disuruh pulang suami, gimana? Ya tergantung. Mbak bekerja kan tidak fardu ain. Kalau suaminya menyuruh pulang, Mbak pulang aja, nggak jadi masalah ya. Mbak pulang aja, nggak jadi problem. Tapi suaminya harus tahu konsekuensi bahwa oh ya, jadi nggak berpenghasilan aja ya. Zah, sering nguap sholat, menguap itu kalau bisa lagi sholat ditahan guys. Karena menguap dalam sholat itu makruh. Makruh itu adalah sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau teman-teman menguap, teman-teman bagus tutup aja. Tutup, kalau teman-teman menguap, tahan. Ya Rasulullah menahan uapan itu sampai merah mukanya teman-teman ya. Oke, Zah kalau syirik besar, terus oke udah ya. Zah, apa boleh berkurban sebelum akikah sedangkan saya tidak tahu udah akikah atau belum. Nah, ini menarik nih. Jadi teman-teman tidak ada yang melarang teman-teman yang berkurban tapi belum akikah. Ya, nggak ada masalah ya, karena antara kurban dan akikah itu hal yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman berkurban belum akikah nggak ada masalah, karena kurban dan akikah itu dua hal yang berbeda. Jadi silahkan berkurban walaupun teman-teman belum akikah ya. Oke, Ustazah, rumah saya depan masjid, lebih baik sholat di masjid, apakah di rumah? Tetap di masjid dong, karena di masjid kan berjemaah ya, jadi nggak bisa kayak gini ya. Rumah itu musola itu adalah orang sholat, rumah kita di sini. Ya, iya, takbir dia, takbir kita, ruku dia, ruku kita. Nah, itu bukan berjemaah namanya, ya. Itu adalah namanya adalah satu waktu tapi beda tempat. Itu bukan berjemaah. Yang namanya berjemaah itu adalah satu waktu, satu tempat ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya kurban untuk anak yang belum balik? Ada dua pendapat. Pertama harus balik dulu, yang kedua harus tamyiz dulu ya. Tamyiz itu 7 tahun lah teman-teman ya. Tapi pendapat yang kecil menengah, yang paling kecil mengatakan bahkan bayi pun bisa. Tapi tamyiz dulu lah teman-teman ya. Ustazah, bukankah kalau perempuan diutamakan sholatnya adalah di rumah? Nah, ini adalah bagaikan dua mata uang. Ada dalil sebaik-baiknya masjid itu adalah masjid wanita adalah di rumahnya. Tapi ada dalil yang mengatakan idza sta'zana. Bentar ya. Iza sta'zana nisa'ukum bilail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika kalian jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi ada dua nih. Wanita lebih baik sholat di rumahnya. Sebaik-baiknya masjid adalah dalam rumahnya. Tapi ada dalil lain yang mengatakan bahwa jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, izinkan. Jadi dua-duanya boleh ya. Ustazah, afdol mana? Mengerjakan qobliyah dan ba'diyah di rumah bila di belakang musola rumahnya? Di masjid aja teman-teman, supaya teman-teman bisa sholat berjamaah ke masjid. Kalau teman-teman timnya yang ke masjid. Tapi kalau teman-teman tim sholat di rumah, ya silahkan di rumah, nggak ada masalah ya. Oke ya.
Ustazah, kalau sholat duha pakai zikir seperti sholat wajib, sunnah tidak wajib. Yang penting teman-teman lakukan sholat duha seperti biasa. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak sholat subuh. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak-banyak doa sama Allah. Tolong niat sholat witir yang 2 rakaat sama yang 1 rakaat. Ya sama, guys. Coba perhatikan dulu. Ini kebanyakan pertanyaan, guys. Coba teman-teman perhatikan. Niat sholat semuanya sama. Tinggal diubah rakaat nama sholat dan kemudian rakaat nama sholat dan hukumnya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa lagi? Sholat zuhur, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Apalagi sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apalagi sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah kan kayak gitu aja guys, gampang kan? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan gitu aja kan? Oke, muntah nggak najis? Ustazah, ya sama-sama Pak Sudir. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, untuk jamak qashar, teman-teman coba lihat TikTok aku, video paling pojok kiri, itu lengkap udah dilihat 7 juta orang tentang jamak qashar ya. Oke. Ya, ini ada video aku, dilihat pojok kiri atas tentang jamak qashar ya. Baca Quran sambil tiduran boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh zikir sambil baring, baca Quran sambil baring. Salat hajat jam berapa Zah? Coba aku ulang. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Jadi ada sholat yang bisa dilakukan siang dan malam kapanpun. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Ini tujuannya meringankan dosa kita di masa lalu ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak bertaubat dan istighfar memohon ampun kepada Allah. Yang kedua sholat sunat hajat. Ini adalah sholat yang kita lakukan untuk agar terpenuhnya hajat kita. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat 2 rakaat kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, banyak minta kepada Allah. Kalau sholat taubat tujuannya menipiskan dosa. Kalau sholat hajat tujuannya menjawab hajat dan keinginan kita. Ini bisa kapanpun, siang malam, boleh berkali-kali. Nah yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan saat kita 24 jam adalah sholat ini guys, istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, nanti minta petunjuk sama Allah kalau kita dalam keadaan ragu. Yang keempat adalah sholat sunat wudhu. Itu bisa dilakukan 24 jam. Syaratnya ambil wudhu dan lakukan sholat wudhu 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Yang kelima adalah tahiyatul masjid. Ya, ini bisa kapanpun selagi di dalam masjid atau musola juga boleh. Ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid sama kayak sholat subuh. Nggak pakai iftitah, nggak apa-apa, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ini bisa dilakukan siang dan malam dan boleh berkali-kali. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke ya. Ada batasan waktu nggak sholat subuh? Sholat wudhu enggak. Yang penting habis ngambil wudhu. Selagi masih ada wudhunya. Tolong jelasin sholat sunnah subuh, zuhur, maghrib dan isya namanya sholat sunnah apa aja.
Sholat sunnah rawatib ya. Yang baru mampir klik dulu foto yang ada di atas ya guys. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ini bagi teman-teman yang sudah paham harap bersabar ya. Karena sepertinya kita muter-muter melulu nih ya. Oke, aku jelaskan sholat rawatib ya teman-teman ya. Taubat itu yang tadi Mbak 24 jam. Kapanpun. Coba aku ulang ya. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam itu ada 5. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Bisa 24 jam. Klik, bantukan guys, catat guys. Oke, kemudian yang tasbih bisa 24 jam, tapi caranya kan beda. Kalau yang 5 ini sama kayak sholat subuh aja. Oke, nah sekarang sholat rawatib nih. Sholat rawatib itu kapan? Ya teman-teman, 5 sholat yang dilakukan 24 jam tadi coba dicatat ya teman-teman, dibantu klik, apa namanya, ketik ya. Sekarang adalah sholat rawatib. Coba ya, ulang yang 5 tadi. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Aku nonton live Ustazah sambil jualan, ulang lagi dong. Dalam hal doa sholat sunnah. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Nih ya, 24 jam bisa tuh guys. Ya, nah itu ya. Dah. Nah, oke, dah itu ya. Nah, sekarang langsung nama sholatnya coba guys. Langsung aja nama sholatnya ya. Taubat, hajat, istikharah. Ini ya. Ini bisa dilakukan 24 jam ya. Nah, oke. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid tuh bisa 24 jam ya. Nah, sekarang ada yang nanya nih, sholat awabin nanti ya. Sholat rawatib dulu, ya kan? Sholat rawatib itu kapan? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Oke. Nah, yang tidak ada sholat sunnah itu hanya habis subuh dan habis asar aja. Selebihnya lakukanlah 2 rakaat. Yang tidak ada sholat sunnah itu cuman habis subuh dan habis asar aja. Habis subuh dan habis asar aja. Selebihnya adalah boleh sholat sunnah. Saya ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Pokoknya 2 rakaat aja deh. Yang penting jangan lakukan setelah asar dan setelah subuh. Ya, tidak harus pakai salat, tidak harus pakai iftitah. Ya, halo Mbak Bulbul. Caranya gampang, geng. Contoh, mau apa? 2 rakaat sebelum zuhur. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur lillahi ta'ala. Mau apa? Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lillahi ta'ala. Yang paling gampang udah. Setelah maghrib, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib lillahi ta'ala. Mau isya, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya lillahi ta'ala. Habis isya, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat setelah isya lillahi ta'ala. Nggak paham juga, aku kabur aja lah guys. Gitu ya. Oke. Terus sholat awabin, itu kapan? Sholat awabin itu adalah antara maghrib dengan isya. Pokoknya antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya. Nah, itu namanya sholat awabin. Nah, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Dianjurkan rakaat 1 dan 2, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 3 kali. Dianjurkan, enggak juga enggak apa-apa. Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Pengumuman, semua sholat baik wajib maupun sunnah tidak wajib iftitah. Iftitah sunnah saja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Oke?
Oke guys, ditulis, ditulis, ditulis nggak cukup itu orang-orang ini nulis. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ulang yuk, kita ulang ya. Sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kayak sholat sunnah, kayak sholat wudhu aja. Oke, tolong tulis dah. Woi, tulis woi. Tolong tulis yang awabin tadi, surat berapanya, berapa kalinya. Kemudian ada lagi sholat sunat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Yang penting pokoknya 2 rakaat aja lah, selain habis asar dan habis subuh. Nah, ya kan? Haid boleh berwudu enggak? Dia tidak bisa menghilangkan hadasnya, hanya bisa untuk membangun kebiasaan aja. Pelan-pelan Zah. Oke, pelan-pelan ya. Sholat awabin fungsinya adalah mengampunkan dosa kita dari habis subuh menjelang maghrib. Sengaja aku sholat sunnah awabin 2 rakaat fard sunnah atasku karena Allah. Dibaca rakaat 1 dan 2, Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Kalau kita dengar azan, apakah wajib dijawab? Wajib dijawab. Walaupun cuman azan pertama yang kita dengar. Apa cara jawab azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awabin diulang lagi Zah. Ande mande. Awabin itu adalah sholat dari habis maghrib menjelang isya. Habis maghrib menjelang isya. Ya, nggak gitu kali Zah, tapi lambat. Oke, habis maghrib menjelang isya. Fungsi sholat awabin adalah tunggu dulu, numpang ngaca dulu, miring nih kerudungnya tuh. Nah, fungsinya adalah menghilangkan dosa kita dari habis maghrib menjelang asar, ya, itu gunanya. Oke, dah. Ini dia geng, cus. Nah ini ya, itu sholat awabin tuh, ya, Allah Karim ya. Oke, ende ngaca dulu guys, ya, gitu ya. Ustazah, jawab, halo Mbak Lan, iya, niatnya yang mana? Oh guys, seluruh jenis sholat sunnah udah ada di video aku. Teman-teman, aku jelaskan. Ini lagi serius nih, ini pura-pura serius ya guys. Aku sudah buat konten video di VT aku sebanyak 1600 video. Hampir 100% pertanyaan teman-teman ada di video aku. Silahkan dibaca. Ceramah aku tiap hari ini kita nggak ceramah karena hari ini Rabu kelima. Ya, besok atau lusa kita ceramah lagi. Oke? Serius ya. Fungsi sholat awabin menghapuskan dosa, ya betul sekali. Oke? Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, pada saat sholat baca iftitahnya Allahumma ba'id boleh, nggak ada masalah ya. Kalau azan dari aplikasi HP, pokoknya setiap dengar jawab ya teman-teman ya. Setelah sholat maghrib boleh nggak sholat taubat? Boleh. Kan tadi aku bilang bahwa sholat taubat, hajat, wudhu, tahiyatul masjid boleh kapanpun ya. Oke, gitu ya. Kalau sholat qabliyah subuh jelasin ya Zah. Oke,
Qobliyah subuh lagi guys. Ya udah. Qobliyah subuh itu adalah sholat yang dilakukan setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Niatnya sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh, sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan pokoknya sebelum sholat subuh tapi harus azan dulu. Ini kayak udah madu guys, muter aja guys ya. Wudhu yang benar dari jari ke siku atau dari siku ke jari itu perbedaan madhab Syafi'i, Hanafi, nggak ada masalah. Oke, Zah habis wudhu dibawa nyapu boleh, nggak ada masalah. Nyapu tidak membatalkan wudhu. Zah sholat awabin, oke. Qobliyah subuh sama sholat fajar sama nggak? Sama. Qobliyah subuh dengan fajar itu juga dia sama. Apa beda sholat awabin dengan sholat taubat? Sholat taubat mengampunkan dosa dulu. Kalau awabin menghapuskan dosa dari subuh sampai asar doang. Ya, sabar Zah. Iya, aku bercanda aja teman-teman. Bercanda aja aku ya. Yang penting teman-teman juga sabar kalau aku mengulang-ulang pertanyaan dari teman-teman kita ya, karena kita hargai teman-teman kita yang masih belum paham. Akun aku ini no judge. Kita buat untuk belajar, santai, ngobrol bareng bersama. Aku nggak akan ngejudge apapun pertanyaan teman-teman. Kalaupun aku bilang mengulang, itu cuma sekedar biar kita relax aja ya. Zah, kalau asar mah nggak ada ba'diyahnya, nggak ada. Asar dengan habis subuh tidak ada ba'diyahnya. Oke, habis asar, habis subuh tidak ada ba'diyahnya. Apakah hukum qada salat yang pernah ketinggalan? Kalau ingat bisa diganti, kalau nggak ingat bertaubat kepada Allah. Salat yang kelima tadi namanya salat apa? Pulang yuk guys. Salat yang 5 tadi namanya salat apa? Pulang aja yuk. Salat yang 5 tadi adalah salat taubat, hajat. Catat lagi guys, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Salat, hajat, taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Salat yang bisa dilakukan 24 jam. 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. 24 jam. Ini kalau ditampilkan di channel, bingung orang channel nih melihat rekaman ini guys. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke. Nah itu bisa 24 jam. Kapanpun. Tapi habis subuh dan habis asar nggak boleh ya. Oke. Paham guys? Kasih senyum dulu guys. Kita muter-muter. Nih kalau ditampilkan di YT, pening orang YT ini. Ngapa lu saja ngulang-ngulang. Oke, waktu sholat sholat sunat isyraq itu gimana? Kalau sholat isyraq itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Jadi ada 3 jenis sholat ya. Nanti ini nggak usah ditampilkan di YT kayaknya nih. Bingung nanti orangnya. Oke, thank you ya guys, senyumannya guys. Ya, jadi ada 3 sholat yang dia mirip-mirip. Pertama adalah sholat fajar, yaitu sebelum sholat subuh, setelah adzan subuh. Yang kedua adalah sholat syuruk 1,5 jam setelah adzan subuh. Yang ketiga adalah sholat duha 1,5 jam setelah syuruk, gitu guys. Fajar matahari belum muncul, syuruk matahari muncul belum panas. Kemudian duha matahari muncul sudah panas. Oke, nggak apa-apa Zah, diulang-ulang biar paham. Bener-bener lah kanal ini sampai paham ya guys. Oke. Tanya Zah, sholat witir apakah harus malam hari? Iya mbak, nggak bisa sholat witir jam 12 siang karena itu jadwal makan siang. Jadi gini, sholat witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Ya, aku ulang ya. Sholat witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh, terbentang waktunya. Bolehkah witir habis isya? Boleh. Karena witir bukan sholat penutup, witir itu sholat ganjil saja. Habis isya kita witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke. Atau habis isya kita nggak witir. Tengah malam kita tahajud, setelah itu witir kita boleh ya teman-teman ya. Setelah itu Ustazah saya belum paham sholat syuruk boleh.
Oke, jadi gini guys, witir dulu ya. Witir itu bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat, gitu ya. Nah, jadi habis isya boleh witir, nanti tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Tapi kalau habis isya nggak witir, tengah malam tahajud boleh witir. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Eh, 1 rakaat sengaja aku sholat witir, 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kemudian sholat atau 3 rakaat sengaja aku sholat witir, 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, sholat witir itu kalau dia 3 rakaat 1 kali salam, tidak ada tahiyat awal, dia langsung tahiyat akhir aja ya. Madu boleh. Tadi kita telat mulainya sedikit, Mbak. Madu sekitar 9 lewat sedikit ya, Mbak. Bentar ya. Tadi kita mulainya setengah 9. Bentar aja kok. Bentar lagi ada madu ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, saya belum ngerti sholat syuruk. Sholat syuruk itu, kalau sholat fajar, itu setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Jadi masih gelap. Sementara sholat syuruk atau sholat isyrok, itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Ya, matahari muncul belum panas. Sementara sholat duha 1,5 jam setelah adzan subuh. Ya, setelah 1,5 jam setelah syuruk, gitu ya. Nah, itu adalah Itu adalah sholat duha. Ya, oke. Jika sudah witir tetap bisa tahajud, bisa, karena witir itu bukan sholat penutup, tujuannya mengganjilkan sholat aja. Makanya witir nggak boleh 2 kali. Kalau 2 kali, sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap dia. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 genap dia. Ya kan? Oke, teman-teman, coba dilihat VT-VT aku ya, besti-bestiku. Di situ udah lengkap banget, udah 1.600 video ya. Banyak banget ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, kapan kita sholat safar? Saat mau berangkat safar, bukan saat mau makan. Karena dia adalah sholat safar. Misalnya Mbak mau pergi jalan-jalan ke Bali, Mbak tinggalnya di Aceh. Mbak sholat safar dulu di rumah 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu ya. Sholat kayak sholat subuh ya Mbak. Yang penting Al-Fatihah dibaca, nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Terus udah, setelah itu Mbak keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Lalu pergilah Mbak ke Bali jalan-jalan dari Aceh. Kayak gitu maksudnya ya Mbak. Oke, keutamaan sholat safar ya supaya kita selamatlah di perjalanan, itu sering dilakukan oleh Rasulullah. Sholat asar rawatibnya sebelum azhar saja. Bener, pinter anak mama ya. Maaf Ustazah, witirnya berapa rakaat? Saya baru gabung. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya teman-teman ya. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Awabin jangan 1 rakaat, awabin 2 rakaat besti, minimal 2 rakaat ya, awabin. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas itu guys, tuh yang lagi ngintip itu, klik follow, ada live dan video, aktifkan tombol loncengnya. Setiap ada notifikasi ngintip ya guys, di situ ada live dan video aku. Witir paling banyak 11 rakaat. Kemudian duha paling banyak 12 rakaat, awabin paling banyak 6 rakaat ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apa benar perempuan tidak boleh umroh sendiri? Kalau sendiri nggak boleh, ngeri nanti dicuri orang. Tapi kalau sama grup boleh ya. Sama grup yang ada perempuannya boleh. Tapi kalau sendiri jangan, nanti dicuri orang, nanti dijual teman-teman. Kalau sama grup boleh. Oke, nah gitu ya, sehat ya teman-teman ya. Oke guys, coba Ustazah sebutkan sholat sunnah setelah dan sebelum sholat fardu. Pulang yuk. Coba Ustazah sebutkan sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu. Sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu. Canda ya guys. Pengumuman.
Sholat sunnah sebelum dan sholat fardu. Aku bercanda ya, aku ulang ya. Adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Oke, gitu ya. 2 rakaat, aku bercanda guys, ya kan. 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Coba catat guys, catat dulu guys, sampai paham ya. Catat dulu ya. 2 rakaat sebelum subuh, gitu ya. 2, aku pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman kita pengen tahu. Kemudian dan aku pengen pulang. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, pokoknya 2 rakaat sebelum setelah isya. Intinya adalah lakukan saja 2 rakaat kecuali habis asar dan habis subuh. Oke, nah kecuali habis asar dan habis subuh. Oke, kecuali habis asar dan habis subuh. Oke, nah yang lain pokoknya teman-teman lakukan aja ya. Oke, oke, thank you ya teman-teman ya. Kemana pada mau pulang? Kenapa pada mau pulang? Iya. Kenapa teman-teman pada mau pulang? Sholat fajar sebelum adzan subuh boleh? Enggak usah teman-teman. Fajar itu setelah adzan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Sebelum maghrib ada. Jadi gini Mbak, bagus nih pertanyaannya. Di antara sholat yang saya sebutkan tadi, ada yang sifatnya sunnah biasa Mbak. Sunnah biasa, jadi dia tidak terlalu dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar. Nah itu tidak terlalu dianjurkan, tapi boleh dilakukan ya. Oke, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar. Itu boleh dilakukan, tetapi tidak haram Mbak, boleh Mbak. Tetapi itu sunnah biasa. Ustazah diulang lagi dong urutan sholat sunnah tadi. Nanti malam jam 8 malam ya guys. Yang penting wajibnya, betul. Zah, Ustazah bahas apa Mbak Rosita? Itulah Mbak Rosita. Bahas mau jalan-jalan. Oke, Zah bantu jelasin sholat awabin dan tata caranya. Ini aku nggak ngarang-ngarang yang guys. Pertanyaannya memang itu guys. Mau cemana lagi guys? Sholat awabin itu adalah sholat antara maghrib dengan isya. Yaitu sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama adalah diusahakan rakaat pertama dan kedua Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, Al-Falaq Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Ya. Nah, kemudian apa fungsi sholat awabin? Yaitu mengampunkan dosa dari maghrib menjelang asar. Oke? Sehat ya teman-teman ya? Mantap ya. Nggak apa-apa muter-muter sampai paham. Oke ya, siap Mbak Neng Mumun, salam kenal ya teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita ngobrol bareng aja di kanal ini sambil santai-santai ya guys. Siap, oke. Iya, sampai nanti kalau aku kajian, teman-teman catat kajian-kajian aku. Ya kan, madu, boleh madu jam 9. Udah 9:12 guys, Masya Allah ya. Nanti kalau aku, kalau tanya jawab misalnya ya, atau kajian ya, teman-teman catat ya. Dan di video aku juga banyak, itu udah 1.500 video. Yang belum subscribe ke channel aku, subscribe channel aku ya guys. Di situ ada Ustazah DR Neraluki Kece Badai Melampau, subscribe ya. Kalau diulang-ulang sempet catet, wow, oke, ulang terus. Siap, oke.
Sehat ya teman-teman ya. Nah yang mau madu, yang udah nanyain madu dari tadi, dari zaman Nabi Adam, madu kita itu ada harganya cuma 89.000 1 kilogram madu. Udah di CO 12 ton di kanal kita. Madunya enak untuk membantu meringankan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, kemudian GERD, miom, etalase nomor 1, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, etalase nomor 2, kemudian untuk membantu meringankan batuk, pilek, demam nomor 3. Nah ini ya, ini keren ya guys, madunya enak, dia ada gas dari perut, lebahnya asli. Aku pakai etalase nomor 1 nih, sama-sama Mbak Cepa. Ya ini enak banget. Wah saya sudah beli, enak banget. Thank you ya teman-teman ya. Madunya enak banget, walaupun ada ongkirnya dia tetap murah karena dia 1 kilo. Jadi nanti teman-teman minum 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi, itu boleh campur air hangat, boleh campur air putih biasa, boleh campur pakai teh atau kopi. Nyeri sendi etalase 2. Rasanya enak, aku garansi soal rasanya. Dan yang tak terjawab nanti malam kita jam 8 malam tanya jawab lagi ya guys. Ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Ya, sholat taubat boleh dilakukan habis sholat fardu. Teman-teman yang mau CO nanti minumnya 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi. Ya, bentar ya, aku jelaskan etalase 1, 2, dan 3. Teman-teman COD aja dan kemudian nanti sore langsung dikirim ke alamat teman-teman. Baca bismillahirrahmanirrahim dulu baru ada keranjangnya. Hipertensi nomor 1 ya. Oke, 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi, anak-anak boleh ya. Baca bismillahirrahmanirrahim guys, aku munculkan keranjangnya ya. Dengerin dulu penjelasan aku, ya kharuju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Dalam perut lebah itu keluar madu penyembuh bagi manusia. Sunnah minumnya guys. Coba kita cek ya, etalase nomor 1 berapa harganya dibantu teman-teman? Harga dari toko 89.000 ya. Oke. Teman-teman semangat